Di kamar mandi lama, wudhu berulang-ulang, takbiratul ihram nggak jadi-jadi. Yuk kita bahas. Ini namanya was-was dalam ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Febri Kurniawan. Aku berani ngomong ini bukan karena cuman ngerti teorinya aja, tapi aku juga salah satu korban dari was-was yang ditimbulkan oleh setan. Sebelum itu mari kita bahas apa itu was-was. Was-was itu adalah penyakit yang ditiupkan oleh setan dan dia memainkan keteguhan hati. Jadi was-was ini sangat amat menyiksa. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ku sebut di awal. Seseorang yang berwudu berulang-ulang kali karena merasa kayaknya ada yang gak kena. Kayaknya belum 3 kali. Padahal wudu itu maksimalnya 3 kali. Dan dia berani menambah wudunya agar merasa nyaman, agar merasa tenang. Ada juga orang yang takbirnya berulang-ulang kali. Kalian pernah gak nengok kalau misalnya orang lagi takbir? Allah. Ada. Dan ini bukan hal yang patut untuk ditertawakan karena ini adalah penyakit. Yuk mari kita bahas apa yang salah daripada penyakit was-was ini. Teman-teman, aku sempat kena ini dari kelas 5 SD dan sekarang sudah mahasiswa semester 8 dan alhamdulillah udah mau selesai. Aku kena sekitar 3 sampai 4 tahun kena penyakit ini, bahkan mungkin beberapa kali masih tetap merasakan. Cuman aku akan menyampaikan bagaimana caranya untuk melepas dari yang benar-benar susah untuk terlepas daripada was-was sampai kepada saat sekarang ini nyaman, tenang dan sebagainya. Sebelum itu aku ceritakan dulu ketika kelas 5 SD, bahkan balik pun belum. Tapi perasaan itu tuh selalu mengganggu. Ketika aku kena ketika itu masih was-was biasa, was-was sholat, wudhu masih aman. Ketika sholat tiba-tiba ragu antara ini 3 rakaat atau 4 rakaat, padahal ada namanya sujud sahwi untuk menyempurnakan tadi. Tapi karena aku masih nggak yakin dengan sujud sahwi, aku tetap melanjutkan sholat dengan 3 atau 4 rakaat. Ketika itu aku lupa. Alhasil aku menyelesaikan sholat dalam kondisi hati belum nyaman. Aku keluar pergi main bola karena setiap sore pasti main bola. Ketika main bola pikiran nggak tenang, kayak aduh ini apa ya, sholat kok nggak selesai ya? Kayaknya belum selesai deh sholatnya. Sholat itu wajib, kalau nggak dosa. Dan kalau misalnya kayak gini, was-was, berarti aku sholatnya nggak diterima. Nah ini yang bakal muncul dari pemikiran seorang yang was-was. Akhirnya kenapa? Aku turutin. Aku balik ke rumah, aku ambil wudhu lagi, aku sholat lagi. Allahu Akbar. Sampai selesai, Oke, baru aku main lagi. Itu menuruti permintaan dari setan yang pertama. Aku balik lagi, main, lanjut ke maghrib. Rupanya perasaan itu timbul lagi dan berkembang. Yang awalnya hanya pas sholat, sekarang bahkan ketika wudhu. Lagi wudhu misalnya di bagian wajah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, udah 3 kali, ngerasa kayak, ini kayaknya belum kena deh, Akhirnya apa yang terjadi? Ambil wudhu lagi, menambah lagi bagian muka, sampai 4 kali, belum deh kayaknya, nambah lagi 5 kali. Atau udah sampai kaki, tadi kayaknya bagian rambut belum kena deh. Tadi kayaknya, aduh ya Allah, wallahi menyiksa. Beberapa tahun akhirnya kena lagi. Ada namanya was-was najis. Jadi setiap ketemu sesuatu yang berhubungan dengan najis, itu kayak Allahu Akbar, geli, kayak bukan geli apa ya, takut. Sampai akhirnya misalnya ada darah. Itu darah tuh sebenarnya gampang. Darah itu cara mensucikannya dengan disiram air. Air yang mengalir. Ya kan? Tapi karena belajarnya setengah-setengah, akhirnya kenapa? Air. Ini nih salah satu pemikiran orang was-was. Ketika lagi nyiram air ke darah, nyiram darah dengan air. Gimana caranya? Menyiram darah dengan air. Darahnya kena air, ya kan? Airnya bercampur darah. Baru turun ke bawah, percik, kena kaki, kena ini, kena itu. Apakah itu najis atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi karena kekurangan ilmu, waduh ini semua najis ini. Sampai bahkan buka pintu pun itu kayak, wih ini kalau saya pegang nanti najis. Ini penyakit gila ini. Kalau misalnya kita nggak atasin, ini bakal gila. Contohnya misalnya ada lagi orang yang ketika mandi besar, udah kena semua. Rukunnya kan cuma 2. Yang pertama niat mandi besar, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Udah siram sap, udah kena semua. Ketika selesai, tadi udah kena belum ya? Bagian telinga udah belum ya? Ya ini udah belum ya? Untuk awal-awal, kalau misalnya kamu hanya sekali 2 kali, ya nggak apa-apa. Cuman kalau berkelanjutan, ini dia. Ini salah satu
tanda penyakit waswas. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini aku bakal bahas tentang wudhu. Teman-teman perlu diketahui bahwa batas maksimal, aku ingetin lagi ya, batas maksimal melaksanakan setiap anggota tubuh itu maksimal 3 kali, tidak boleh lebih. Apapun itu. Ini untuk maksa ya, untuk maksa otak. Jadi misalnya udah bagian wajah set, ya kita ketahui ya, dari wajah dari sini, dari ujung sini sampai ke ujung sini, dari atas sini sampai ke bawah sini. Udah sampai ke 3 kali, itu udah pasti sempurna. Aku yang ngomong langsung, aku yang langsung pastikan, itu pasti udah kena semua. Harus dipastikan seperti itu. Jangan sampai lebih. Minimal sekali, tuh minimalnya sekali, bahkan cuma sekali aja set. Perhatikan, kuncinya adalah yakin. Wallahi yakin, wallahi kunci cuma satu, yakin. Cuman untuk melatih yakin itu yang agak susah. Apa yang diperlukan untuk melatih yakin? Harus ada namanya konsisten dan harus berani. Kita ambil resiko. Mungkin agak terdengar membangkang, tapi nggak apa-apa. Sekali membangkang nggak apa-apa. Karena ini kita bukan orang-orang normal yang bisa sekali kita lewatin langsung, oh ya udah selesai. Enggak. Ini bakal kepikiran terus. Bagaimana caranya? Harus berani sekali ngebangkang. Gini caranya. Udah 3 kali, tiba-tiba kepikiran kayaknya ada yang belum kena deh. Paksa, lanjut, nggak peduli, nggak diterima ya udah nggak apa-apa. Emang kenapa kalau nggak diterima? Itu ya ditanamkan ya, sedikit membangkang. Oh berarti kamu nggak peduli dong dengan perintah-perintah Allah. Peduli. Cuman kamu kan udah usaha kan ngerjain 3 kali, udah usaha untuk meratakan, udah. Lalu yang kedua, misalnya ada kepikiran kayaknya ini nggak kena deh, kayaknya ini belum kena deh, kayaknya wajah belum deh tadi, kayaknya bagian tangan tadi belum deh, kayaknya itu bukan kepastian, kayaknya itu bukan keyakinan. Yang bisa mengukur yakin atau tidak itu kamu. Bahkan kalau misalnya kamu udah yakin walaupun salah, nggak apa-apa. Kamu yakin? Aku yakin kok. Jadi udah kena semua. Udah semua. Yakin udah. Jadi dalam fikih itu kuncinya yakin. Kamu yakin udah. Aman, lanjut aja terus. Contohnya kita lanjut lagi. Yang sholat. Pas sholat mau takbir. Ini aku percaya bahwa was-was itu karena kekurangan ilmu. Atau dia dapat ilmunya tapi setengah-setengah. Makanya aku selalu ngomong ke anak-anak muridku, kalau belajar fikih itu sampai tuntas, mau tanya-tanya, jangan sampai ragu. Karena kalau misalnya kamu ragu, kamu nggak nanya, was-was muncul. Wah, menyiksa. Contohnya ketika sholat, tiba-tiba ketika itu aku pernah dapat niat itu, walaupun tidak wajib dilafazkan, tapi dalam mazhab Syafi'i itu dihadirkan berbarengan ketika takbir. Nah, pemikiran otak yang terlalu detail ini tiba-tiba mikirnya ketika lagi takbir, kok nggak pas ya, pas lagi takbir kok kayaknya belum hadir ya. Masuk tuh setan tuh. Kayaknya belum hadir ya. Misalnya usolli fardhu zuhri kan cuma 3 aja tuh. Nah, perlu diketahui ya, nggak perlu semuanya usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, semua masuk ketika takbir. 3 usolli, ya kan? Mau ngapain? Mau sholat. Usolli fardhu, hukumnya zuhri, target sholatnya 3 ini aja. Usolli. Jadi ketika takbir Allah itu cuma muncul aja. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Aku ngerasain betul gimana susahnya itu. Ketika takbir bahkan ada yang pernah aku tuh baca semua komentar. Apalagi Buya Yahya ini sering banget ngebahas ini. Komentarnya gini, Buya Yahya tolong dong, gimana caranya mengatasi was-was niat. Nah, was-was niat ya. Karena saya ngerasa selalu nggak tuntas ketika niat mau sholat. Saya mengulang sampai sejam. Wah. Sejam bisa digunain apa aja, tapi dia habis waktunya untuk Allah. Lalu bagaimana? Gini, kita balik lagi. Kuncinya yakin. Allah, pasalnya usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, dari A sampai bar. Muncul aja. Aduh, kayaknya belum pas deh. Lanjut. Harus ditegesin, harus tegas ke diri sendiri. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Sudah selesai. Rokaat tiba-tiba lupa. Belajar. Ada namanya sujud sahwi. Bisa dilengkapi dengan sujud sahwi. Tapi saya ngerasa, jangan saya ngerasa, saya ngerasa. Sujud sahwi itu kan memang diperintahkan. Lanjut. Sujud sahwi aja. Nggak usah ngulang lagi. Nggak sempurna. Biarin nggak sempurna. Emang kenapa? Kamu udah usaha kan? Mau sampai kapan? Lalu selanjutnya. Tadi harusnya sebelumnya sih. Was-was toharoh. Bersuci. Oh, wow. Ada berapa yang najis? Seingatku ada 9.
ada 9. Selain itu enggak najis. Salah satu pemikiran misalnya, aku pernah ngerasain punya kawan nonis punya anjing, dan pasti cara mensucikannya beda. Dia mandikan anjing. Mandikan anjing. Kita salaman. Apakah dia bawa najis salaman? Wah, najis. Oh enggak. Selagi kamu nggak nengok, kalau dia lagi megang anjing, misalnya ada anjing, tepuknya, tangannya basah, salam, itu baru najis. Kalau tidak, ya tidak, aman aja. Hei, harus tegas, harus yakin, aman, semuanya aman. Kuncinya yakin, itu aja satu. Kamu gini deh, coba kita mikir bareng-bareng. Apakah yang kita lakukan berlebih-lebihan dalam hal seperti itu? Kalau misalnya Rasulullah ketika itu melihat kita seperti itu, apakah Rasulullah, ya inilah umatku, apakah seperti itu? Kayaknya enggak deh. Karena masa Islam semenyulitkan itu? Tidak. Islam tidak semenyulitkan itu, wallahi tidak. Jadi jangan kejar sempurna dulu. Yang penting kamu udah ngerjain dulu. Udah itu aja. Kita ambil yang minimal aja. Aku udah ngerjain udah. Sempurna, nanti aja deh. Sempurna, nanti aja deh. Harus yakin. Kuncinya memang cuma satu sih. Yakin. Karena yakin itu dia nggak bakal kalah dengan keraguan. Namanya yakin. Nggak ada. Ragu sedikit pun nggak ada kayak, aku yakin tapi kayaknya, apalagi kayaknya. Cukup. Udah nih, misalnya memang susah ini gak bisa. Ngambil mazhab yang lain untuk keadaan darurat seperti ini, seperti kita, itu gak apa-apa. Apa? Sempurna lagi kan pasti kejar sempurna. Aku tuh memang biasanya dari awal pakai mazhab Syafi'i, jadi kalau ayo, kita ini bukan kayak orang biasa. Boleh kok, ulama bahkan yang membolehkan kok. Ambil, ayo silakan diambil. Mau sampai kapan? Ini sumpah, wallahi, menyusahkan. Kalau misalnya mau seperti ini terus, siap menjadi gila. Siap jadi gila? Nggak siap kan? Jangan. Bahkan ada yang bilang, mau bundir gara-gara ini? Enggak, jangan. Islam tidak semenyulitkan itu. Ayo, bisa. Aku cuma bisa ngasih tahu caranya gimana. Yang bisa ngerubah cuma dirimu sendiri. Ayo, bareng. Balik lagi yuk. Dulu sebelum kita kena was-was yuk. Wah. Kayaknya hidup tenang deh. Nyaman deh. Ini mau sampai kapan? Ingat bahwa agama Islam tidak pernah menyulitkan seseorang. Bahkan ia mempermudah. Adanya beberapa mazhab bukan untuk menyulitkan. Ia mempermudah. Berdoa dan pastikan dalam hatimu, berjanji. Aku gak mau ngulang lagi. Ya walaupun berjanjinya nanti bakal keulang lagi, ya gak apa-apa. Aku yakin bisa. Ayo bareng-bareng. Jangan sampai lanjut ke was-was akidah. Bahaya. Ayo. Bisa. Teman-teman nanti kalau misalnya mau nanya boleh langsung di komentar, atau aku bakal bikin video lagi terkait pertanyaan teman-teman. Itu aja. Luar biasa. Aku berharap, aku berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan saudara-saudaraku, mudahkanlah urusanku dalam perihal ibadah ini ya Allah. Karena kami tujuannya baik ya Allah, kami ingin mendekatkan diri kami kepadamu. Maka tolong ya Allah, aku yakin ini semua karena Engkau yakin bahwa kami bisa menyelesaikannya. Maka dari itu, permudahkanlah jalan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. Dengan kesembuhan yang tidak ada lagi sisa sedikit pun. Itu aja. Mohon maaf bila ada kata-kataku yang salah. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Namun yang berbicara juga punya pengalaman yang sama dengan teman-teman yang mendengarkan. Semoga bisa dijadikan manfaat. Semoga bisa menjadi pengingat. Semoga bisa menjadi motivasi. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.